Indonesia adalah negeri yang luar biasa ajaib. Uangnya bisa hilang, tapi pelakunya sering tetap ada. Anggarannya bocor, tapi senyumnya tetap lebar. Rakyat bertanya, negara menjawab dengan pidato. Masalah selesai, setidaknya di atas kertas. Di negeri ini, korupsi bukan kejahatan. Ia hanya resiko jabatan. Sama seperti flu musiman, datang, menyerang, lalu dianggap wajar. Kalau ketahuan, ya disesalkan. Kalau lolos, ya disyukuri. Semua berjalan sesuai budaya. Kita punya istilah yang sangat kreatif. Mencuri disebut penyalahgunaan wewenang. Suap disebut uang pelicin. Rampok berjamaah disebut kerjasama. Bahasa memang hebat. Ia bisa membuat dosa terdengar profesional. Indonesia juga terkenal ramah, bahkan pada pencuri uang rakyat. Mereka disambut dengan konferensi pers, diberi rompi khusus, difoto dari sudut terbaik. Beberapa tahun kemudian keluar dengan kepala tegak, seolah baru pulang pelatihan kepemimpinan. Lucunya yang paling keras bicara soal moral seringkali yang paling fleksibel ketika ada proyek. Di mimbar mereka bersih, di belakang meja mereka licin. Tangan kanan bersumpah, tangan kiri menghitung. Kita sering mendengar kalimat sakti. Tidak semua pejabat seperti itu. Benar, tapi anehnya yang seperti itu selalu saja muncul. Seperti jamur di musim hujan, dipotong satu, tumbuh tiga. Negeri ini tidak kekurangan aturan. Kita kaya pasal, tebal buku hukum kita. Masalahnya bukan pada hukum, tapi pada siapa yang boleh kebal. Di sini hukum seperti payung, dibuka saat hujan kecil untuk rakyat, dilipat saat badai datang ke elit. Rakyat kecil salah parkir cepat sekali diproses, tapi ketika triliunan rupiah menguap, prosesnya menjadi sangat filosofis, perlu kajian mendalam, perlu waktu, perlu kesabaran, terutama dari rakyat yang dirugikan. Indonesia juga gemar berpura-pura terkejut. Setiap kali ada kasus besar, semua kaget. Padahal polanya sama, orangnya itu-itu juga, modusnya mirip, tapi kita tetap bersandiwara seolah ini kejadian pertama. Dan jangan lupa kalimat pamungkas, kita hormati proses hukum. Kalimat yang biasanya berarti, mari kita tunggu sampai publik lupa. Pembangunan di negeri ini sangat fotogenik, cocok untuk baliho, cocok untuk video drone. Sayangnya tidak selalu cocok untuk dipakai. Ada jalan bagus di foto, tapi berlubang di kenyataan. Ada gedung megah tapi kosong manfaat. Katanya anggaran terbatas, tapi entah kenapa selalu cukup untuk memperkaya segelintir orang. Negara hemat pada rakyat, royal pada kepentingan sendiri. Anak-anak sekolah diajarkan kejujuran, tapi setelah lulus, mereka melihat realita. Yang jujur disuruh sabar, yang licik disuruh maju. Akhirnya pendidikan karakter kalah telak oleh pendidikan pengalaman. Kita sering bertanya, kenapa orang jujur jarang di puncak? Mungkin karena sistem kita tidak dirancang untuk mereka, atau mungkin kejujuran dianggap mengganggu arus uang. Indonesia ini religius, spanduk doa ada di mana-mana. Tapi aneh, doa sering tidak sinkron dengan kebijakan. Mulut berzikir, tangan bertransaksi. Seolah Tuhan hanya diajak bicara saat kamera menyala. Korupsi di negeri ini bukan dilakukan karena terpaksa, tapi karena kesempatan selalu ada dan hukuman sering bisa dinegosiasikan. Risiko kecil, hasil besar. Siapa yang tidak tergoda? Yang lebih ironis, sebagian rakyat mulai terbiasa. Marah sebentar lalu lelah. Skandal datang dan pergi seperti musim. Hari ini trending, besok tenggelam. Korupsi menang bukan karena ia kuat, tapi karena kita capek melawan. Kita hidup di negeri yang sangat suka slogan, bersih, transparan, berintegritas. Kata-kata itu indah, sayangnya sering hanya hidup di spanduk, mati di praktik. Indonesia tanpa korupsi sering ditertawakan, terlalu idealis katanya. Seolah kejujuran adalah fantasi dan mencuri adalah realitas. Logika yang aneh tapi entah kenapa populer. Yang paling menyedihkan, korupsi sering dibela atas nama stabilitas. Jangan ribut, nanti ekonomi terganggu. Jangan kritis, nanti negara kacau.
Padahal yang benar-benar mengacaukan negara adalah pencurian yang dilegalkan diam-diam. Di negeri ini, keberanian sering disalahartikan sebagai pembangkangan. Orang yang bicara dianggap cari panggung, yang diam dianggap dewasa. Akhirnya, kebusukan aman karena semua memilih dewasa yang nyaman. Korupsi bukan hanya mencuri uang, ia mencuri waktu. Waktu rakyat untuk hidup lebih baik, waktu bangsa untuk maju. Tapi pencurinya jarang merasa mencuri karena sistem membantu mereka merasa normal. Indonesia ini seperti kapal besar dengan kebocoran di mana-mana. Awak kapal sibuk berdebat siapa yang salah, sementara air terus masuk. Penumpang diminta tenang, padahal kaki mereka sudah basah. Kita sering bangga dengan bonus demografi, tapi apa gunanya generasi muda jika yang mereka lihat setiap hari adalah ketidakadilan yang diwariskan? Kita tidak sedang mencetak pemimpin masa depan, kita sedang melatih mereka untuk bertahan di sistem rusak. Dan ketika seseorang akhirnya jujur dan melawan, reaksinya sering sama. Ngapain sih ribut? Realistis aja, sendiri nggak bakal ngubah apa-apa. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar bijak, tapi sebenarnya sangat membantu korupsi tetap hidup, karena kejahatan paling suka pada keheningan. Indonesia tanpa koruptor sebenarnya sederhana. Tidak perlu suci, cukup adil. Tapi keadilan mahal jika keistimewaan sudah menjadi kebiasaan. Kita tidak kekurangan pahlawan, yang kita kekurangan adalah keberanian kolektif untuk berhenti memaklumi, berhenti tertawa pahit, berhenti berkata, ya beginilah Indonesia. Karena selama kalimat itu terus diucapkan, tidak ada yang berubah. Korupsi tidak perlu bersembunyi, ia sudah diterima sebagai bagian dari sistem. Negeri ini tidak rusak karena 1-2 orang serakah. Ia rusak karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam. Diam karena lelah, diam karena takut, diam karena sudah terbiasa. Dan mungkin itulah sindiran paling kejam tentang Indonesia hari ini. Kita tahu ada yang salah, kita mengeluh, kita menghela nafas, lalu kita lanjut hidup seolah itu takdir. Padahal bukan.